Salam Asesmen Nasional. Saat ini kita akan coba untuk mengkonfigurasi web ANBK masing-masing sekolah untuk persiapan simulasi atau gladi dan kegiatan ANBK utama. Yang pertama kita lakukan adalah mengakses website nbk.kemdikbud.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Jadi AKM adalah, ini sudah dijelaskan di sini, ya. Nah, kemudian silakan login, ya, login dengan username dan password, kemudian isi kode keamanannya sesuai dengan yang tertera di atas ini. Jadi loginnya sudah diberikan oleh dinas ke masing-masing sekolah. Silakan masukkan username dan password, kemudian kode keamanan. Nah, setelah login akan muncul halaman seperti ini. Nah, disarankan untuk masing-masing sekolah proktor agar selalu membaca pengumuman terakhir yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada informasi mengenai pelaksanaan simulasi AN, ya, tingkat SD, SDLB, MI dan paket A sederajat. Di sini sudah ada keterangannya, misalkan menggunakan data dummy, jadi tidak menggunakan data siswa yang sebenarnya, tapi menggunakan data dummy yang nanti kita akan cetak di simulasi SD ini, ya. Jadi di sini nanti kita cetak data peserta. Nah, kemudian yang lainnya bisa dibaca di sini, ya. Jadi ada gelombang 1 dan gelombang 2, gelombang 3 dan gelombang 4, ini sudah ada, ya. Jadi tidak perlu kita pertanyakan lagi untuk tanggalnya. Kemudian untuk tidak kalah pentingnya adalah exam browser client dan proctor browser. Jadi gunakan, ya, jadi klik di sini dan selalu download versi yang paling baru, ya. Rajin-rajin membuka ini, ya, kemudian download versi yang paling baru, ya. Jadi bandingkan versi sebelumnya dengan versi yang sekarang. Jika versi yang di web lebih baru dari versi yang kemarin, maka silakan update. Jika sama, gunakan yang sebelumnya, ya. Jika sama, tidak usah diupdate lagi. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah ini adalah halaman dashboard. Jadi halaman dashboard mengenai informasi umum pelaksanaan NBK, ya. Di sini ada posko tim teknis kabupaten, tim teknis cabang dinas, ya, bisa diklik, ya, di siapa tim teknis di kabupaten, kemudian tim teknis di cabang dinas dan tim teknis provinsi, proteknas, posko pusat, ya. Jadi ada masalah dapat menghubungi tim teknis ini. Nah, kemudian yang kita lakukan pertama adalah data sekolah. Nah, data sekolah kita cek data ini, ya. Kalau masih ada yang tidak benar pada kolom yang di sini, yang, ya, misalkan email, ya, silakan dirubah, ya. Nah, kemudian ini status pelaksanaan adalah mandiri, kemudian moda pelaksanaannya online. Jadi online. Jadi tidak, karena online tidak menggunakan server sendiri di sekolah, itu, ya. Jadi langsung menggunakan server yang di Puspenjar atau di pusat. Nah, kemudian pada tab tim teknis silakan isi nama penanggung jawab, ya, nama proktor dan kelengkapannya serta teknisi. Kemudian untuk infrastruktur sendiri ini di Verval TIK, ya. Nah, kemudian kita perlu cek biodata siswa, ya. Silakan cek biodata siswanya apakah sudah lengkap samplingnya. Nah, kalau di sini contohnya ada 21 siswa, ya. Jadi tidak ada cadangannya, ya. Karena di SD kan 30 siswa. Kalau mau ada cadangan berarti harus lebih dari 30 siswa, ya, karena samplingnya 30. Nah, kemudian kita klik yang tombol asesmen nasional, ya. Di sini yang kita klik adalah yang bagian komputer proktor. Nah, pastikan minimal ada satu komputer proktor yang terdaftar di sini. Nah, jika tidak ada, silahkan tambah, ya.
isi jumlah kliennya. Jumlah klien itu jumlah komputer yang kita miliki untuk ujian. Nah, kemudian pilih ruangnya ya. Jadi ruangnya. Nah, itu satu ruang atau 2 ruang atau 5 ruang. Ya, di sini kita pasti satu ruang aja. Karena di SysDir ternyata komputer yang tersedia tidak begitu banyak. Nah, kemudian untuk jumlah klien ini penting kita ketahui ya, ini jumlah komputer ya. Jadi jumlah klien itu menyesuaikan juga dengan jumlah siswa. Misalkan kita ada 30 siswa, kemudian kita akan bagi menjadi 4 gelombang ya. Nah, masing-masing gelombang itu ada 2 sesi. Nah, sehingga di sini dibutuhkan sekitar 4 PC, 4 komputer klien ya, 4 komputer klien jika menggunakan 4 gelombang ya, itu ya. Jadi komputer klien yang dibutuhkan cukup 4 ditambah 1 untuk proktor ya, untuk 30 siswa. Nah, cuman kelemahannya memang kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita memiliki 15 siswa. Nah, kemudian kita menggunakan 4 gelombang, misalkan 4 kali 2 ya, sama dengan berarti kita membutuhkan sekitar 2 komputer klien ya. Kita membutuhkan 2 komputer klien dengan pelaksanaan 4 gelombang ya. Ya, seperti itu perhitungannya, sehingga nanti jika siswanya 30 minimal punya 4 komputer, kita gunakan semua gelombang ya. Karena di sini 21 ya. Nah, di sini contohnya 21 berarti 21 dibagi 4 gelombang dikali 2 sesi gitu ya. Nah, kira-kira 8, butuhnya sekitar 3 komputer klien gitu ya. Nah, maka yang kita masukkan di sini adalah jumlah kliennya 3, kemudian ruangnya cukup 1, kasih nama aja ruang 1 atau ruang AKM karena 1 ya. Nah, itu ya. Kemudian kita simpan ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ya, jadi muncul tampilan seperti ini nanti ya. Di sini ada ID proktor ya, kemudian jumlah klien. Nanti pada saat pelaksanaan akan muncul passwordnya di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lakukan pengaturan sesi. Selanjutnya kita melakukan pengaturan sesi. Nah, yang kita lakukan adalah mengatur sesi di sini. Ya, di sini ada 21 peserta ya. Ini dulu ya. Oke. Nah, yang kita lakukan pertama adalah contohnya di sini semua kosong ya, semua kosong. Kemudian kita punya 3 komputer klien tadi, maka kita klik yang 1, 2, 3 ya, 3. Nah, kemudian kita lakukan edit. Nah, pilih gelombangnya gelombang 1, berarti sesinya sesi 1, hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1, biar memudahkan kita. Kemudian kita simpan ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian siswa berikutnya adalah 4, 5, 6 ya. Kemudian kita edit, mereka ikut gelombang 1, kemudian sesinya adalah sesi kedua, hari kedua pun sesi kedua. Nah, kita simpan. Nah, ini baru gelombang yang pertama. Nah, selanjutnya 7, 8, 8, 8, 9. Kemudian kita edit, kita gunakan ini gelombang yang kedua. Kemudian sesinya adalah sesi yang pertama dulu ya, hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1 juga. Nah, untuk memudahkan. Kemudian di 10, 11, 12 kita gunakan yang gelombang
2, sesinya sekarang kan sesi 2 ya, sesi 2 seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya 13, 14, 15 kita edit, itu masuk ke gelombang ke 3 sekarang ya. Jadi sesinya sesi pertama dulu ya, keduanya hari pertama sesi pertama, hari kedua sesi pertama juga kita simpan ini. Nah, kemudian selanjutnya yang 16, 17, 18 itu masuk ke gelombang ketiga juga, namun sesi yang kedua ya, kita simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya 19, 20, 21. Nah, kemudian kita edit, kita pilih gelombang yang ke-4, sesinya sesi yang pertama, sesi pertama ya. Ini boleh ya gunakan sesi pertama atau kedua karena ini sudah habis siswanya itu ya. Nah, kita simpan. Nah, pengaturan sesi yang benar ini adalah seperti ini. Jangan sampai salah mengatur gelombang dan sesi kalau tidak ingin terjadi kekacauan nanti ketika ANBK ya. Nah, itu pengaturan sesi. Nah, kemudian setelah pengaturan sesi selesai, maka kita cek kelengkapan data. Nah, tanda centang seperti ini menandakan datanya sudah lengkap. Nah, untuk berikutnya kita akan lari ke simulasi SD ya. Kenapa nggak di kartu login? Ini kartu login nanti kita gunakan untuk kegiatan ANBK utama ya. Kita masuk ke simulasi SD, kita lihat di komputer proktornya dulu ya. Nah, ini nanti pada saat simulasi atau gladi nanti akan muncul di sini passwordnya ya, kode servernya ini, passwordnya nanti akan muncul di sini ya pada saatnya ya, pada saat penyelenggaraan berlangsung. Nah, kemudian untuk jadwal sinkronisasi akan muncul jika menggunakan semi online. Tadi karena kita menggunakan online ini tidak akan muncul ya. Nah, kemudian di sini ada data peserta. Nah, di sini data peserta kita bisa cetak. Nah, ini yang saya katakan data dummy yang nanti digunakan pada proses simulasi ataupun kegiatan gladi ANBK untuk SD ya. Jadi pilih ini seperti ini, kemudian kita cetak. Nah, ini yang dimaksud dengan data dummy ya. Jadi tidak ada nama siswa ya, dan kemudian inisialnya pun tidak ada. Yang ada di sini adalah username dan password. Nah, nanti ini yang dipergunakan untuk login ya. Oke, demikian untuk tutorial konfigurasi web ANBK untuk simulasi dan gladi. Nanti untuk yang asesmen nasional kita akan coba berikutnya ya, karena beberapa menu di sini tidak bisa kita gunakan ya, karena belum diberikan akses ya. Terima kasih, selamat bertemu di tutorial yang lain.